warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Musdalifah dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wahid Nafis mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau juga disebut dengan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, ekonomi itu bagaimana dia memproduksi dan masyarakat itu mengkonsumsi, dan pemerintah itu tidak intervensi baik dari sisi memproduksi maupun mengkonsumsi, dan juga tidak meminta banyak pajak kepada masyarakat dan tidak memberikan subsidi. Jadi, masyarakat benar-benar mandiri. Perekonomian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam diagram yang sudah dipaparkan bahwa yang terdapat di dalamnya adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, dan tidak ada pemerintah yang ikut campur tangan. Jadi ekonomi dua sektor ini yang terdapat di dalamnya hanya rumah tangga produsen yang berperan sebagai perusahaan, yang artinya produsen tersebut sebagai penjual barang dan jasa, sedangkan rumah tangga konsumen sebagai pembeli barang dan jasa yang dijual oleh rumah tangga produsen. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatannya yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya, jika rumah tangga itu belum punya pendapatan sama sekali, maka rumah tangga itu akan mengkonsumsi. Tapi ketika rumah tangga tersebut sudah memiliki pendapatan walaupun sedikit, maka pengeluaran akan naik. Maka pada akhirnya ketika dia tambah naik, dia akan tambah naik sampai masa waktu tertentu ada titik keseimbangan dan terus berkembang. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Selanjutnya yaitu ada kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya dapat dirumuskan yaitu C sama dengan A plus BY dan C sama dengan A plus BYD, di mana A adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B adalah MPC. Selanjutnya yaitu ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan dapat dirumuskan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y dan S sama dengan min A plus 1 min B dikali YD. Selanjutnya yaitu membahas tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan sebutan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dan depresiasi.
Faktor penentu investasi. Yang pertama, ada tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi. Fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi pula investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau jika dirumuskan yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, atau jika dirumuskan I sama dengan S. Jadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi, dan pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen yang biasanya disebut dengan investasi. Cukup sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.